What now I see in Mariupol, it's not about war, it's about genocide. What now I see in Mariupol, it's not about war, it's about genocide. Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev dikenal sebagai jenderal Rusia terkejam. Ia yang menjabat Direktur Pusat Pertahanan Nasional Rusia dianggap menjadi otak serangan pasukan Rusia ke Mariupol, Ukraina, yang kini hancur. Mikhail Mizintsev tak peduli soal adanya ratusan ribu warga sipil di kota itu dan terus melakukan pemboman di lokasi-lokasi yang bukan kawasan militer. Tercatat ribuan warga sipil mulai dari anak-anak, perempuan dan wanita hamil serta orang tua tewas di sana. Karenanya Jenderal Rusia itu dijuluki sebagai tukang jagal Mariupol. Rekaman suara telepon Jenderal Mikhail Mizintsev yang marah dan mencaci maki prajuritnya berhasil disadap pimpinan militer Ukraina dan disebarkan oleh Oleksandr Serba, mantan Duta Besar Ukraina untuk Austria, Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022. Demikian dikutip dari dailymail.co.uk. Dalam rekaman suara itu Mizintsev terdengar mencaci maki seorang perwira junior karena tidak memotong telinga seorang prajurit lain yang ketahuan tidak mengenakan seragamnya dengan benar. Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev, yang mengawasi pengepungan kota Mariupol di Ukraina, tampaknya meminta prajurit itu untuk mengacaukan wajahnya, dan meminta orang lain untuk memukulinya dengan botol. Setelah dia mengenakan seragam yang salah, Mizintsev mencaci maki perwira juniornya karena tidak mendisiplinkan prajurit itu dan bertanya mengapa prajurit itu tidak dibikin pincang-pincang sekarang. Lihatlah sampah yang berdiri di sana, mengerutkan kening dengan mata sapinya, menunjukkan kepada saya wajahnya yang tidak bahagia, cangkirnya yang bau, kata Mizintsev dalam rekaman suara itu. Kenapa dia masih melayani? Dan kenapa aku harus membuang waktuku dengan sampahmu? Jika Anda adalah kepala unit, maka naiklah ke piring, caci Mizintsev. Kenapa wajahnya belum dimutilasi? Mengapa tidak ada yang memotong telinganya? Mengapa orang bodoh ini masih belum pincang? Kata Mizintsev. Pada malam hari, ketika dia berjalan keluar, penyerang tak dikenal melompatinya. Lompat saja dia berulang-ulang, pukul wajahnya dengan botol dan kemudian tuangkan 1 liter lagi ke dalamnya, teriak Mizintsev. Beredarnya rekaman suara itu saat Mizintsev diidentifikasi sebagai komandan yang bertanggung jawab dalam operasi di Mariupol, di mana serangan militer telah merampas makanan, air, dan listrik kota selama sebulan. Selama itu pula pemboman tanpa ampun telah menewaskan ribuan warga sipil. Mizintsev, yang menjabat sebagai Direktur Pusat Pertahanan Nasional Rusia sejak 2014, diidentifikasi sebagai penanggung jawab pengepungan. Awal pekan ini, ia secara pribadi mengeluarkan permintaan agar pasukan Ukraina yang mempertahankan kota pelabuhan Mariupol untuk menyerah. Namun permintaan Mizintsev ditolak pasukan Ukraina. Karenanya ia memberi perintah untuk mengebom sebuah rumah sakit bersalin di kota yang menewaskan seorang wanita hamil berat dan anaknya yang belum lahir. Juga mengebom sebuah gedung teater yang menjadi tempat berlindung ratusan anak-anak, kemungkinan besar mereka terkubur hidup-hidup di reruntuhan. Mizintsev juga menyerang lingkungan perumahan dan tempat tinggal warga sipil, tanpa pandang bulu. Akibat serangan banyak mayat membusuk di jalanan di Mariupol. Oleksandr Serba, mantan Duta Besar Ukraina untuk Austria, mencap Mizintsev sebagai penjagal Mariupol. Sementara Oleksandra Matvichuk, Kepala Pusat Kebebasan Sipil Ukraina, meminta Mizintsev untuk bersiap menghadapi tuduhan kejahatan perang. Mizintsev kemungkinan adalah orang yang memerintahkan jet Rusia untuk mengebom rumah sakit bersalin awal bulan ini, yang menyebabkan kematian seorang wanita hamil berat dan anaknya yang belum lahir. Dan itu bukan pertama kalinya dia memberikan perintah seram seperti dalam rekaman suara itu. Dalam perannya sebagai Kepala Pertahanan, Mizintsev kemungkinan juga telah membantu merancang strategi militer Rusia di Suriah, termasuk pengepungan berdarah Aleppo, yang memiliki kesejajaran yang mengerikan dengan kengerian yang ditimbulkan di Mariupol, katanya. Ми наразі не знаємо, скільки живих, але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обов'язково зіб'ємо, як уже збили майже 100 інших таких же масових вбивць.